Yo lo guys, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate seputaran Bitcoin, ETH, kemudian BNB dan Matic ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang request Matic. Dan gak lupa juga kemarin saya sudah upload video untuk rekomendasi koin part 1. Itu ada 5 koin rekomendasi saya, juga ada beberapa key levelnya gitu teman-teman ya. Kalian bisa coba tonton di video kemarin malam ya, tadi malam teman-teman ya. Nanti kalau banyak yang setuju bisa komentar ya teman-teman di video tersebut untuk dibikinin part 2-nya. Ya, dan maksimal itu part 3 part gitu ya teman-teman. Oke, itu sedikit intermezzo aja buat yang belum tahu, dan langsung aja kita analisa Bitcoinnya. Ini adalah pergerakan Bitcoin time frame 4 jam. Memang biasanya saya pakai time frame 4 jam ya teman-teman, lebih enak gitu ya dibandingin 1 jam atau time frame yang lebih kecil lagi ya. Dari time frame ini juga kita bisa lihat ya, dia masih berada dari base ya. Base-nya ini adalah support dan resistance yang terbentuk dari pola bull flag pattern ya teman-teman, seperti video kemarin. Jadi memang dia masih terjaga di area sini, walaupun memang beberapa kali sempat pullback ya teman-teman di bawah supportnya ini ya. Supportnya itu kan kisaran 40.000 sampai 47.000 sampai 47.300-an dolar ya, kisaran itu. Dan dia kemarin ini sampai pullback ke sekitar 46.700-an dolar, kemudian berhasil close candle di atas supportnya dari pattern ini ya, masih berhasil di atasnya. Jadi supportnya di sini yang warna merah ini teman-teman, dan ini titik resistennya ya. Jadi sekitar ini untuk resistennya teman-teman, dan dia masih berhasil close candle di atasnya supportnya ya. Jadi dia ini kepentok ya, 4 candle ini kepentok ya teman-teman dari MA 200 time frame 4 jam atau garis warna hijau ini ya. Dan kita bisa lihat juga untuk bar warna merahnya ini sudah mau selesai ya dari MACD time frame 4 jamnya. Indikasi bakalan muncul bar warna hijau ya, seperti ini nih ya. Setelah merah selesai kan warna hijau, memang itu ada kecenderungan untuk harga bisa naik, cuman nggak langsung naik juga teman-teman ya. Itu bisa mengalami koreksi terlebih dahulu baru mengalami kenaikan, seperti kasusnya sebelum ini ya. Ya teman-teman, di sini nih tuh dia malah cenderung koreksi nih, walaupun bar warna hijaunya ini muncul nih tuh ya. Jadi memang kalian yang nanyain itu kalau MACD-nya warna hijau gimana, apakah pasti naik? Enggak, belum tentu teman-teman. Kita bisa lihat kasusnya di sini nih ya. Ini ketika bar warna merahnya ini memudar dan muncul warna hijau, dia malah koreksi nih, koreksi lumayan tuh teman-teman ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan pas lihat warna hijau wah ini pasti naik nih harganya. Enggak juga teman-teman, enggak tentu gitu ya. Oke, jadi memang dia masih tertahan juga di area kuning ini ya. Itu kisaran 47 ribuan sampai 47.500 dolar ya teman-teman ya. Untuk Bitcoin ini menurut saya masih oke ya. Jadi dia masih potensi untuk ya minimalnya itu ketika dia berhasil lewatin EMA 200 itu hit ke resisten dari pola bull flag pattern ini, atau sekitaran 48 ribuan dolar, sekitar itu teman-teman ya, sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan ke arah 49.200 dolar dan 50.000 sampai 50.500 dolar teman-teman untuk si Bitcoinnya sendiri ya. Cuman kalau memang misalkan worst case scenario nya dia nggak mampu nih teman-teman, bahkan close candle di bawah support ini ya, OTW short pertama kemana ya teman-teman, di arah sini ya. Warna kotak kuning kedua ini kisaran 46.000 sampai 46.500 dolar. Di sini juga ada MA50 nya yang bisa menjadi ya support untuk si Bitcoin ya. Istilahnya masih bisa menahan lah gitu teman-teman, jika memang dia soar ke bawah ya. Kalau misalkan lanjut lagi ya kotak kuning bawahnya lagi nih teman-teman, itu kisarannya 43.900-an sampai 44 ribuan dolar teman-teman. Kisaran itu yang bisa menjadi next support lagi dari si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi memang ini masih terpantau, dia masih struggling OTW untuk istilahnya puncaknya dari WFB ya teman-teman, sebelum melanjutkan koreksi ke WFC-nya. Ini untuk Bitcoin-nya. Kemudian Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin juga kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kemarin memang indikasi ketika dia hit sekitar 41,5-an, indikasinya soar ke bawah kalau memang nggak kuat tertahan dari MA50-nya. Malah dia berhasil nge-break ya dari resisten ini sampai hit ke sekitaran 42-an ya. Next resisten di hit sama si Bitcoin. Kita berharap ya next ini dia terpentok di area ini, nggak kuat terbang lebih tinggi ya, dia retest ke MA50 nya lah gitu teman-teman ya. Itu kisaran 41,2an, kisaran ini kalau memang nggak kuat lagi ya soar ke support bawahnya lagi ya. Itu yang kita harapkan, jadi lebih baik untuk altcoin ya. Next kita bahas untuk Bitcoin. Nah jadi untuk kisaran Bitcoin time frame 4 jam juga dari market Indodax ya, versi rupiahnya
dia masih struggling ya teman-teman. Struggling kita di sini lihat itu terpentok ya atau tertahan oleh MA100 dan MA200 ya di sini, garis warna ungu dan warna orange ini sendiri ya. Dan supportnya yang masih bisa menjaga mereka di sekitaran EMA ya, EMA 21 dan 34 ya, atau garis warna biru dan merah ini teman-teman. Nah ini saya besarin biar lebih jelas. Nah ya, jadi ini menjadi support atau tahanan yang cukup kuat untuk si pergerakan Bitcoin, dan ini adalah resisten yang cukup kuat untuk resisten Bitcoin jangka pendek ya. Jadi ini adalah dua support dan resisten, dia masih struggling di situ teman-teman ya. Nah support bawahnya lagi itu ada MA50 atau garis warna hijau ini, itu kisaran-kisaran 666 sampai 669 jutaan teman-teman di sini. Ya memang di area situ juga sebelumnya menjadi support ya teman-teman di sini. Nah ya teman-teman, berapa kali menjadi support dan berapa kali menjadi resisten untuk si Bitcoin. Oke, jadi memang masih ini seputar Bitcoin, dan next atau target dari OFB-nya ini sendiri kan kisaran 699 sampai 720 jutaan ya, kisaran-kisaran itu untuk istilahnya mencapai puncaknya gitu teman-teman ya. Walaupun memang ini sudah up ya teman-teman dari wave A-nya nih, walaupun ini sudah up, kita masih berharap untuk masuk ke sekitar area-area sini teman-teman untuk si Bitcoin. Kemudian dari stokastiknya juga sudah mau bersilangan ya, sudah mulai masuk area oversold ya. Semoga market bisa membaik itu ya, masih terbang lebih tinggi lah maksudnya, seperti itu ya teman-teman. Tapi juga harus perhatikan Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoinnya. Oke, next kita bahas BNB ya. Jadi BNB, ETH, lalu Matic. BNB juga terpantau dia sudah breakdown dari, bahkan dari MA50 nya dia sudah breakdown teman-teman, dan sekarang dia sudah masuk area oversold. Nah di area sekarang ini ya, dia juga hit ke area yang sebelumnya menjadi resisten. Sini teman-teman sebentar ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi sebelumnya ini menjadi resisten ya, berapa kali ini menjadi resisten dan menjadi support juga nih teman-teman ya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa consider area ini bisa menjadi next support dari si BNB, karena memang sebelumnya di resisten, next lagi setelah harganya sudah lewatin, kemudian retest lagi area itu bisa kita jadikan itu area-area support ya. Jadi kisaran 5.800.000 dan bawahnya lagi itu kisaran-kisaran 5.680.000-an ya. Jadi ini adalah kisaran untuk menjadi support terdekat dari si BNB. Kita bisa lihat nih berapa kali dia struggling di area sini teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk BNB-nya. Kemudian resistennya terdekat masih di sekitar 6 juta rupiah ya teman-teman. Next lagi di sekitar 6.200.000 rupiah. Oke, saya tandain aja biar lebih jelas di sini ya. Karena memang di situ ada EMA21 dan 34-nya juga, berapa kali menjadi resisten juga di kisaran itu 6 juta rupiah, dan nextnya lagi di kisaran sini teman-teman, kisaran 6.200.000-an. Next kita bahas untuk si ETH. Nah, jadi itu saya bahas jangka pendeknya aja teman-teman ya. Ini untuk Ethereum ya. Dia masih tertahan ya dengan MA50 dan MA200 nya garis warna hijau dan orange ini ya. Ini kisaran 48 sampai 49 jutaan. Dia masih berhasil bertahan di area situ ya teman-teman ya. Dan stokastiknya juga sudah masuk area oversold. Dan yang nanyain resisten terdekat itu di kisaran berapa? Di sini teman-teman, gak jauh dari MA100 atau garis warna ungu ini ya. Itu kisaran-kisaran 51 jutaan teman-teman ya. Jadi saya besarin aja dulu supaya lebih jelas. Nah ini teman-teman ya, jadi masih di kisaran-kisaran sini untuk next resistennya. Nah gitu ya teman-teman, sekitar 50 sampai 51 jutaan masih di sini, karena beberapa kali menjadi resisten untuk si ETH atau Ethereum yang menjadi target. Next lagi masih sama ya teman-teman, masih sama seperti kemarin. Untuk next target di sekitar sini teman-teman, sekitar 54 sampai 55 juta ya untuk si Ethereum. Namun jika memang market nggak mendukung ya, dia retest lagi ya ke supportnya yang sebelumnya menjadi resisten dari pola falling wedge ini ya teman-teman, kisaran 47 jutaan di sini 47 jutaan teman-teman, karena memang sebelumnya juga menjadi resist kuat juga nih, kisaran 47 juta ini tuh ya teman-teman ya. Jadi ini untuk si Ethereum ya, support dan resistennya masih sama, nggak ada yang berbeda, pergerakannya masih terpantau aman ya teman-teman ya. Next yang terakhir saya bahas Matic. Matic ini banyak banget yang request, dan dia ini mau listing ya di Bitmart atau Bitstamp ya. Salah satu saya agak lupa ya. Di antara itulah ya exchange-nya teman-teman. Nggak lama lagi dia bakalan listing, dan Matic ya terpantau oke kok. Kita lihat di sini dari tarikan Fibonacci ya, dari swing low ke swing high terakhirnya. Kita bisa lihat di sini dia tertahan di support ini ya teman-teman ya. Kemarin ini sempat sudah breakdown dari MA50-nya, dan dia tertahan di support 18.700-an. Karena memang di situ beberapa kali dia menjadi support ya teman-teman di sini ya.
kemudian di sini, ini berapa kali ya teman-teman, di sini masih struggling juga, akhirnya di sini memantul gitu teman-teman ya. Jadi memang berhasil memantul di area support ini. Kalau support bawahnya lagi tuh di kisaran 17.600-an nih teman-teman. Ya, kisaran-kisaran ini ya. Untuk kita bisa lihat dari si Matic ini sendiri, dan sebelumnya menjadi beberapa kali resisten itu. Ya. Ini support lagi di sini, support ya. Jadi itu untuk si Matic ya, ini adalah dua support terdekatnya. Kemudian dia masih struggling terpentok oleh MA100 atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Itu kisaran berapa? Kisaran 20.400. Ya sempat dia lewatin ya, kemudian ke reject kembali. Jadi false break ya teman-teman ya. Dan yang bawahnya lagi di sini ada MA21 dan 34-nya itu kisaran-kisaran 19.600-an buat yang istilahnya mau cicil agak atas ya, di atas dua support ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian next lagi resisten itu ada di sekitaran MA200 atau sekitaran 20.800-an. Kemudian ada di retracement 0,236 ini ya, atau di sekitaran 21.700-an. Karena memang di situ berapa kali juga menjadi support dan resisten dari si Matic ini sendiri ya teman-teman ya. Dan itu ya kisaran-kisaran itu adalah 21.700 sampai 22.000-an ya, sebelum dia bisa hit ke area yang lebih tinggi lagi ya. Di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini saya tandain aja kisaran 23.900-an, dan di swing high-nya itu sekitaran 25.500-an. Jadi ini adalah beberapa titik support dan resisten dari si Matic ini sendiri ya. Jadi kita masih melihat untuk Matic semoga masih tertahan oleh EMA21 dan 34-nya ya, garis warna biru dan merah ini, supaya dia bisa masih sanggup melanjutkan kenaikannya. Ya minimal ke balik lagi nih ya teman-teman, ke MA100 dan MA200-nya itu terdekat ya teman-teman, dan beberapa resisten atasnya. Kisaran-kisarannya itu aja teman-teman untuk Matic, dan beberapa koin lainnya sudah saya infokan. Itu aja menurut saya untuk analisa hari ini. Semoga bisa membantu kalian. Tetap kalian bisa do your research kembali ya teman-teman, supaya lebih memantapkan pilihan kalian. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.